kalau bukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua tidak akan mampu hadir ke ini majlis. Kenapa begitu? Berapa banyak saudara kita, berapa banyak tetangga kita, sanak famili kita, tapi mereka enggan hadir ke majlis yang mulia ini. Bukan berarti mereka tak mampu. Hakikatnya bukan berarti mereka ada kesibukan, bukan. Hakikatnya bukan berarti mereka karena sedang tidak kuat ataupun untuk melangkahkan ke tempat, tetapi hakikatnya Allah yang tidak menginginkan mereka untuk meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu khairu ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha al-sub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi masuk. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita doakan para guru-guru kita, para muallim kita, para masyayikh kita agar senantiasa beliau-beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, panjang umur, keistiqomahan di dalam mengajak, membimbing kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus mari kita doakan daripada guru kita, muallim kita Ustaz Al-Hafiz Zahwa, semoga senantiasa Allah memberikan kepada beliau kesehatan baik jasmaniah maupun rohaniyahnya, dan Allah jaga beliau beserta keluarganya sehingga senantiasa mendapat ridha dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan mari juga kita doakan para jamaah yang hadir di acara tawassulan mingguan ini yang sangat luar biasa, yang diberikan keistiqomahan di dalam setiap minggunya untuk bertawasul kepada para aulianya Allah. Itulah hakikatnya nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sepatutnya kita sebagai hamba senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, atas anugerahnya, sehingga kita Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan baik waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk bisa hadir ke ini majlis yang mulia. Ini kalau bukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita semua tidak akan mampu hadir ke ini majlis. Kenapa begitu? Berapa banyak saudara kita, berapa banyak tetangga kita, sanak famili kita, tapi mereka enggan hadir ke majlis yang mulia ini. Bukan berarti mereka tak mampu. Hakikatnya bukan berarti mereka ada kesibukan, bukan. Hakikatnya bukan berarti mereka karena sedang tidak kuat ataupun untuk melangkahkan ke tempat, tetapi hakikatnya Allah yang tidak menginginkan mereka untuk meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang-orang yang dicintai Allah, Allah akan memudahkan langkah-langkah kakinya untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin tidak akan lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan daripada Isra Mi'raj dan Rajab. Ini yang keistimewaannya agung sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, seorang ulama mengatakan
Ulama mengatakan marji'u tariqatu salafuna salih ila amrain, takhliyah wa tahliyah. Takhliyatu wa tahliyatu. Cuma beda dikit hurufnya. Pertama pakai kha, takhliyah wa tahliyah. Apa kata ulama? Sesungguhnya kembalinya adat ataupun thariqah para salafun salih itu kepada dua dasar. Jadi thariqah baik itu thariqah daripada Qadiriyah, Tijaniyah, thariqah daripada Syahadatain, dan banyak thariqah yang lain. Beliau ini, para masyaikhnya ini, para gurunya ini, para mursyidnya ini, beliau tidak lain kembalinya pada dua bagian, takhliyah wa tahliyah. Apa itu takhliyah? Yaitu pembersihan hati. Ini kan terkadang kita ini umumnya bagaimana agar bersih zahirnya saja, jasmaniyahnya saja, agar apa, jasmaniyahnya dipandang orang baik, dipandang orang ini, wah ini orang baik, ini orang dermawan. Nah, ketika mendapat stempel semacam itu, baru kita menstempel diri kita, oh saya ini orang baik, saya ini orang dermawan. Baru tuh merasa kita ini baik. Tapi di hatinya ada sifat apa? Ujub, iri, hasud, dengki. Tapi dilihat pandangannya baik, pandang ketemu orang, masya Allah menyapa, dermawan. Tapi di hatinya ketika dia mengeluarkan hartanya ataupun dia menyapa orang, ingin dipandang orang, bukan karena dia ingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para salafun salih kita, termasuk Abu Umar bin Ismail bin Yahya, beliau tidak lain menjalankan kewajiban aurat-auratnya itu tidak lain ingin mensucikan, membersihkan hatinya. Karena apa? Karena jasmaniyah yang kita perhias, perindah, baik itu dengan pakaian kah, baik itu dengan daripada perhiasan kah, ataupun dengan obat-obatan dan sebagainya, itu semua hanya apa? Akan menjadi makanannya belatung nanti kelak di alam kuburnya. Itu yang tinggal kita tinggalkan. Yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati. Maka yang baik-baik, jaga hati yang benar. Jangan sampai ini hati ini masih kita menjalankan thariqah, kita berjalan di jalannya relnya daripada Syekhul Mukarram, tapi hati ini punya sifat iri, hasud, dengki. Lihat tetangga maju, ada iri. Lihat tetangga begini, celaka, syukurin. Jangan. Karena yang kita latih adalah hati kita. Agar hati ini apa? Bersih dari sifat iri, hasud, dengki, takhliyah. Kembali thariqah semua ini para salafun salih ini hanya kepada dua perkara, takhliyah wa tahliyah. Pembersihan hati. Hati yang dibersihkan. Hai Umar, sebenarnya Pak Umar sudah menggambarkan kenapa pakainya Sadat ini putih-putih, agar apa? Agar hatinya pun terbawa putih, suci dan bersih. Itu suatu gambaran bisyarah dari beliau. Agar apa? Ketika ingin melaksanakan perkara yang dilanggar oleh Allah, malu, aduh saya pakai pakaian jubah, pakai pakaian imamah, masa melakukan hal-hal yang enggak baik. Awal begitu, malu sama manusia. Lama kelamaan hati yang main, malu bukan lagi karena manusia, tapi malu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersihkan hati ini di sifat iri, hasud, dengki. Itu enggak akan bersih kalau bukan kita yang membersihkan hati tersebut. Karena bagaimanapun dia kasih tahu A, B, C, D begini, tetap itu nggak bakal hilang kalau bukan kita yang menghilangkan daripada penyakit hati ini. Masya Allah, bahkan kata ulama,
min alamati qaswatil qulub lam tajid fihi mawa'izu. Di antara tanda alamat hati seorang keras itu an alamati qaswatil qulub, di antara tanda-tanda hati yang keras itu, yakni lam tajid fihi, tidak akan menerima ketika lam tajid fihi al-mawa'id. Dia tidak akan menerima nasihat-nasihat. Enggak mau dikasih nasihat. Nah, siapa kamu ngasih nasihat sama saya? Kamu orang kemarin. Siapa kamu? Kamu bukan guru saya, buat apa nasihatin saya? Masya Allah. Ingat apa ulama mengatakan, unzur maqal wala tanjur manqal. Lihatlah ucapannya, ambil. Ucapan itu baik, nasihat itu baik, ambil. Jangan dipandang siapa yang mengucapkan, sekalipun yang mengucapkan maaf misalnya orang bodoh ataupun sekalipun orang-orang gembel, tetapi ucapannya itu, magalanya itu unsur makal. Lihatlah ucapannya baik. Misalnya ada misalnya orang gila mengucapkan, awas kamu sholat, gila misalnya, tapi dia ngomongnya kamu jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin ibadah, tapi dia gila. Jangan lihat yang gilanya, tapi lihatlah ucapannya. Nah, kalau hati yang tidak keras, hatinya yang lembut, dia akan mudah mendapatkan nasihat dari siapapun itu datangnya, sekalipun dari musuhnya. Kenapa? Karena yang dipandang bukan daripada orangnya, tapi ucapan. Sekalipun dari musuh, ucapan yang baik kita ambil. Gitu. Kenapa? Karena ulama mengatakan jangan kau melihat unzur maqal wala tanjur manqal. Lihatlah ucapannya, jangan dilihat siapa yang mengucapkan. Sekalipun bisa mengucapkan itu orang soleh atau orang alim lah, orang soleh pasti baik. Orang alim. Kenapa? Kadang alim ini kadang-kadang juga yang berlingar dalam ilmunya. Kalau sekalipun orang alim tapi ucapannya enggak baik, jangan kita ambil. Kenapa? Yang dipandang jangan hanya pandang postur tubuhnya. Wah, ini masya Allah pakai jubah, imamnya gede sebagai kontainer misalnya, tapi ucapannya enggak baik, ngelantur. Jangan kita ikuti, tapi kita ikuti apa yang sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bersihkan hati kita dari sifat iri, hasud, dengki. Karena ini hati inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati inilah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yanzuru la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada tubuh kita, anggota tubuh kita, baik itu hitamkah, putihkah, baik itu ada cacatkah atau tidak. Allah tidak memandang kepada itu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian yang senantiasa taqarrub ilallah, berdekat kepada Allah. Maka dekatkanlah dimanapun kita berada, senantiasa hati ini mengingat asma Allah. Dimanapun kita berada, tetaplah agungkan asma Allah. Dimanapun kita duduk, ingatlah daripada kekasih-kekasih Allah, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karenanya, tentu kita ini tidak akan pernah ada ke alam dunia ini. Hati ini kecil, tapi dia menampung seluas daripada melebihi luasnya daripada alam jagat raya ini. Kenapa bisa begitu? Contoh, dalam hati ini berapa banyak keinginan kita, berapa banyak khayal-khayalan kita, karena dari hati. Dibayangkan saya ingin ini. Berarti apa? Ini hati ini luas, al-wasi', al-qalbukum wasi'. Hati kalian ini luas. Apa aja masuk ke situ. Baikkah sifat hasudkah, irikah, dengkikah, cinta duniakah, cinta akhiratkah, cinta ini cinta itu, senangnya ini, banyak di hati. Nah, tinggal yang luas ini, jangan mentang-mentang hati ini luas segala macam dimasukin. Perkara yang mengeraskan hati dimasukin, jangan.
Hilangkan, bersihkan penyakit hati, dihilangkan sifat iri, hasud, dengki, dihilangkan. Kenapa? Itulah ajaran daripada salafun saleh, termasuk ajaran daripada Habib Umar bin Ismail bin Yahya. Yang kedua, tahliyah. Apa itu tahliyah? Yaitu tahliyah itu beradab, berperilaku yang baik. Maka kalau sudah hatinya bersih, sifat iri, dengki, hasud dan sebagainya, penyakit-penyakit hati, maka seorang akan menimbulkan daripada hati yang bersih itu kepada perilaku yang baik. Perilaku baik bukan sebagai mengucapkan manusia yang baik, terutama kita harus berperilaku baik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beradab kepada Allah, beradab kepada para aulianya Allah, beradab kepada para salafun saleh. Kita beradab daripada apa yang perintahkan oleh Allah. Ketika kita melaksanakan kewajiban kita, termasuk daripada apa? Melaksanakan kita satu lima waktu, itu kan kewajiban. Itu tanya kita juga termasuk hamba yang taat, hamba yang patuh, dan hamba yang beradab kepada Allah Subhanahu, memiliki kita tata krama kepada Allah. Dan awas, jangan sampai hati-hati ketika kita melaksanakan sholat, ibadah, jangan merasa orang yang paling baik. Jangan melihat teman kita, tetangga kita, mereka tidak bersalat, kita ketika sayang pada mereka tegur. Jangan pernah merasa baik daripada diri mereka. Kenapa? Mungkin suatu saat ataupun mungkin kita tidak tahu mereka orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hilangkan sifat suudzon kepada orang, sifat apalagi iri kepada orang, hilangkan itu semua. Dan kita berperilaku yang baik, apalagi orang yang berthariqah. Masya Allah, ini Abah Umar ini subhanallah, kenapa melambangkan keputihan agar senantiasa terus jalannya di bawah jalan dari relnya baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Kan putih ini pakaian yang dicintai Nabi. Salah satu pakaian yang dicintai Nabi adalah pakaian putih. Salah satu cintai Nabi ini, masya Allah. Maka artinya apa? Ini menunjukkan min alamatin, menunjukkan daripada tanda-tanda apa? Agar murid-muridnya Syekhuna ini jalannya senantiasa di bawah relnya, adabnya daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai itu terlewat. Kita ikuti apa yang diperintahkan Syekhuna, apalagi sudah ditalkin, itu sudah jadi kewajiban bagi kita. Maka laksanakan. Apalagi ini setiap minggu perkumpulannya, kita datang untuk bertawasul kepada aulianya Allah. Kita tidak mungkin bisa sampai langsung kepada Allah tanpa lewat daripada jalan orang-orang yang sudah betul-betul mereka sampai menghadap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bertawasul kepada mereka, kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Dan siapanya kita? Kita nggak memiliki apa-apa. Mau punya rekomendasi bagaimana kita sehari-harinya maksiat kepada Allah, sehari-harinya yang melanggar syariat Allah, sehari-harinya kita senantiasa mengundang murka Allah. Kalau kita nggak mau dekat dengan para orang-orang soleh, orang-orang yang sudah memiliki stempel langsung mendapat ridho Allah, ridhonya Rasulullah, bagaimana kita mendapat ridhonya Allah? Maka sungguh disayangkan yang memiliki waktu tidak menyempatkan hadir untuk bertawasul. Sangat disayangkan. Kenapa begitu? Ingat, al-waktu kas-saif, kata Imam Ali. Fa in lam taqtuluha fataqtuluka. Waktu itu bagaikan tebasannya pedang. Artinya apa? Secepat kilat. Betul, hari terulang-ulang. Ini ada hari Sabtu, ada hari Sabtu, hari Minggu depan. Tapi momen yang sekarang, momen sama minggu yang akan datang tentu pasti akan berbeda. Waktunya pun mungkin sama, jam 8, jam sekian. Tapi momen diisi di hari itunya, kenangannya, momennya akan berbeda.
Makanya ulama al-waqtu kamislihil bahr, kamislihul bahr al-sil. Waktu itu bagaikan apa? Bagaikan sungai. Sungai kan ketika air mengalir, tentu air itu banyak yang mengalir, tapi yang sudah lewat nggak mungkin kembali lagi. Terus nggak tahu itu air sampai kemana. Artinya apa? Begitulah waktu. Maka jangan disia-siakan. Ini waktu ini berharga, sangat berharga. Enggak bisa kita beli pakai uang, enggak bisa dibeli. Coba misalnya antum, kita berpikir sejenak. Dulu mungkin kita memiliki kenangan masa yang indah, masa ataupun yang sangat bahagia. Nah, ketika di hari ini, waktu ini kita ingat lagi dan ingin mengulang kepada hari tersebut, tentu kita tidak akan pernah bisa. Cuma hanya bisa dikenang. Lah itulah waktu. Enggak bisa diulang kembali. Tinggal yang ada apa? Hanyalah penyesalan kalau memang di waktu-waktu tersebut tidak kita gunakan untuk taqarrub ilallah, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan disia-siakan. Ingat, kita ini sebagai hamba manusia, hidup di dunia tidak akan selamanya. Dia hanya hamba yang penuh dengan dosa, hamba penuh dengan kesalahan, hamba penuh dengan kekhilafan. Maka kesalahan, kekhilafan tersebut jangan dijadikan suatu kebiasaan, jangan dijadikan suatu keindahan, tapi jadikan suatu penyesalan, betul-betul menyesal kepada Allah, agar senantiasa kita selalu ingin bertobat dan berdekatan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah ulama mengatakan thariqah ini kembali pada satu, bersihkan hati kita dengan bagaimanapun caranya. Di antaranya kita berbanyak zikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, bertawasul kepada aulianya Allah. Dan di antara yang kedua tahliyah, yaitu beradab daripada sebagaimana yang diajarkannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beradab kita kepada lingkungan masyarakat kita, keluarga kita, tetangga kita, sanad pemilik kita, beradab dengan baik, dengan hormat, adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama paling utama adablah kepada Allah, karena dalam diri kita ini memiliki hak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada haknya untuk Allah. Apa di antaranya? Waktu kita untuk berzikir kepada Allah, luangkanlah untuk selalu mengingat Allah, karena Allah selalu mengingat kalian sebagai hambanya. Karena kalau Allah tidak mengingat kita sebagai hambanya, tentu kita di hari ini, walaupun misalnya di hari ini kita mendapatkan keluh kesah pahitnya, tapi di hari itu tentu Allah telah menurunkan rahmat kepada kita semua. Kenapa? Kalaupun karena rahmat Allah, tentu kalian di hari inikah atau esokkah atau nanti sampai kita meninggal, baik pahitkah maniskah, itu semua tidak akan kita rasakan kalau bukan karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa belajar membersihkan hati dari sifat iri, hasud, dengki, ujub dan sebagainya. Hilangkan, karena penyakit hati itu akan lebih parah daripada penyakit-penyakit virus yang lain. Penyakit virus bisa kita hilangkan, tapi penyakit hati tidak akan bisa dihilangkan dengan obat-obat, melainkan hanya dengan apa? Mau izohnya para salafun saleh, para orang-orang soleh, dan bagi ubah, dan hanya dirinya yang akan bisa menghilangkan penyakit tersebut. Yang kedua, mari kita belajar senantiasa untuk beradab. Adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang bagaimana bersanad sampai kepada guru kita Syekhul Al-Mumbah, Syekhul Al-Mukarram, Abah Umar bin Ismail bin Yahya. Tentu beliau tidak akan diangkat menjadi walinya Allah melainkan tanpa beliau bersih hatinya. Orang yang berakhlak, akhlakul karimah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.